Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda siswa-siswi SMA Ulil Albab Batam. Pertama sekali kita sanjungkan puja dan puji kehadapan Allah. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan kondisi baik, sehat, segar bugar. Walaupun negara kita dan dunia dilanda musibah yaitu COVID-19, semoga Allah akan mengakhirkan musibah ini, dan itu semuanya merupakan takdir Allah yang kita hanya berhak mengambil hikmahnya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita jadikan sebagai teladan kita dalam kehidupan ini. Ananda SMA Ulil Albab kelas 10. Pembahasan kita pada bab pertama yaitu kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan. Namun sebelum jauh kita membicarakan hal itu, yang sudah kita singgung di pertemuan awal, bahwasanya Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Jadi Islam itu menyeluruh. Tak ada satupun kehidupan di dunia ini atau tak ada satupun hal yang berkaitan dengan dunia ini, semuanya dibicarakan oleh Islam. Maka kita harus masuk ke dalam Islam itu secara total. Namun ulama menyebutkan bahwasanya paling tidak Islam itu membicarakan 3 hal pokok. Yang pertama tentang akidah. Akidah ini membicarakan lebih banyak tentang iman. Dia merupakan ikatan keimanan seorang muslim dengan Allah. Ini merupakan tonggak ajaran Islam. Ibarat di sebuah bangunan dia merupakan pondasinya. Ibarat sebuah pohon dia merupakan akarnya. Sehingga kalau pondasi itu baik, akar itu baik, maka bangunan dan pohon itu akan kokoh berdiri. Nah, sebagai muslim, iman itu harus diwujudkan pada 3 hal. Yang pertama dalam hati nurani. Di dalam surat Al-Anfal ayat 2, Allah menyebutkan, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Maka mereka itu hanya kepada Allah bertawakal. Ini. Namun kalau iman sebatas di hati saja, Fir'aun juga beriman. Ya, jadi kira Fir'aun tidak beriman walaupun dia merupakan raja yang zalim, yang ganas, bahkan dia pernah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Dia panggil rakyatnya dan dia berkata, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi di akhir kehidupannya dia akhirnya menyatakan diri sebagai muslim. Tapi keislaman Fir'aun itu enggak diterima oleh Allah. Penyerahan dirinya sebagai orang yang menyerah kepada Allah tidak diterima kan di akhir-akhir kehidupan. Ini bisa dibaca dalam surat Al-Quran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga iblis laknatullah. Iblis juga beriman kepada Allah. Ya, bahkan surga itu pertama kali yang beribadah kepada Allah itu adalah iblis. Baru Allah menciptakan Adam berikutnya. Tapi di akhir kehidupannya iblis akhirnya terlaknat. Ini kisahnya antara iblis dan Adam di surga. Dan dalam surat Al-Hijr ayat 39 dan 40 Allah menjelaskan bagaimana dialog iblis dengan Allah, bahwasanya dia bertekad untuk menyesatkan manusia seluruhnya, tidak tanggung-tanggung. Qala rabbi bima awaitani la uzainanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin.
Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan dosa dan maksiat mereka lakukan. Dan pasti aku akan menyesatkan semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yang imannya bagus." Ini. Begitu juga halnya iman itu harus tercipta, terucap di lisan. Di dalam surat An-Nur, itu surat 24 ayat 51. Orang beriman itu sudah menyatakan dirinya sami'na wa ata'na. Di ucapan iman itu adalah sami'na, kami dengar dari Allah, wa ata'na, dan kami taati. Ucapan iman melalui lisan ini banyak. Itu alhamdulillah, subhanallah, insyaallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, assalamualaikum, bismillah, alhamdulillah. Ini banyak, ini merupakan ucapan iman. Kemudian iman juga harus dibuktikan dengan amal ibadah. Ini nggak bisa iman cuma di hati saja, di lisan saja, amal tidak ada. Amal itu banyak, sholat, puasa, zakat, haji, pendidikan, membantu orang tua, menuntut ilmu, dan seluruh aktivitas kita harus bernuansa ibadah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat, kata Allah. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Beri kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga. Ya. Nah, iman yang baik itu bagaimana? Iman yang bersih dari syirik. Ini yang pertama. Yang terbicarakan tentang akidah. Syirik itu apa? Yaitu menyekutukan Allah. Iman kita harus bersih. Tauhid kita harus murni. Tidak boleh kita mensyirikatkan Allah dengan yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dalam surat Az-Zumar ayat 65 kata Allah, "Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mensyirikatkan Allah, maka hapus semua amalmu itu." Kalau kita syirik, amal kita habis. Atau juga pendidikan Luqman kepada anaknya. Luqman pertama kali mendidik anaknya itu agar iman yang bersih. Apa kata dia? "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, jangan kau mensyirikatkan Allah. Syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Ini akidah. Yang kedua, Islam mengajarkan kepada kita tentang syariah. Syariah itu membicarakan seluruh aspek yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam, yang di dalamnya ada membicarakan tentang ibadah. Dan karena memang kewajiban kita di dunia ini dalam surat Az-Zariyat ayat 56 beribadah. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, ibadah itu juga harus ada 3 sandarannya. Pertama, niatnya. Niat ibadah itu harus ikhlas, karena ingin ibadah kita diterima oleh Allah. "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ini dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Ikhlas, niat itu. Yang kedua, ibadah itu juga harus sesuai dengan yang diajarkan Rasul, ittiba'ur Rasul, mengikuti contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita ibadah itu kita karang-karang sendiri, kita buat-buat. Terus ada sandarannya dari Rasulullah SAW, dari para sahabat, ya, tabi'in, dan juga dilanjutkan oleh para ulama. Jadi apa kata Rasul? "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Salat saja harus mencontoh Rasul, apalagi ibadah yang lain. Yang ketiga, ibadah itu akan diterima Allah kalau ghoyah. Tujuan ibadah itu adalah mencari ridho Allah. Tidak boleh kita beribadah itu mencari ridho manusia, ridho yang lainnya. Beribadah itu harus mencari ridho Allah, walaupun nanti mendapat ridho yang lain. Ridho orang tua, ridho tetangga, ridho saudara, ridho teman. Itu yang kedua tentang hukum-hukum Islam syariah. Hukum-hukum Islam itu banyak. Ada yang berkaitan dengan hukum waris,
hukum pernikahan, hukum perdata, dan hukum yang lain. Pokoknya segala sesuatu hal yang berkaitan dengan hukum kembali kepada syariah. Yang kedua, Islam itu juga membicarakan tentang akhlak. Akhlak ini juga bagi seorang muslim sangat penting sekali. Ya, bagaimana akidah yang bagus, kemudian ibadah yang baik, tapi akhlak juga harus solid. Ya, sebagai muslim kita hanya boleh mencontoh akhlak itu adalah Rasulullah. Kenapa? Karena akhlak Rasul itu yang sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi Rasul itu ada contoh teladan yang baik bagimu. Ini Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab ayat 21 Allah menerangkan. Bahkan dalam surah Al-Qalam ayat 4 Allah menyebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad, engkau itu memiliki akhlak yang agung. Demikian Allah memberikan pujian kepada Rasulullah. Karena memang Rasul itu memiliki akhlak yang baik. Nah, dalam sebuah hadis juga dinyatakan oleh beliau Rasulullah SAW, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah SWT ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak. Jadi siswa-siswi sekalian kelas 10 SMA Ulil Albab Batam, itu yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Ingat-ingat akidah, syariah, akhlak. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami selain melalui video, juga melalui buku-buku yang dibaca, dan juga mungkin beberapa pertanyaan nanti ketika kita bertatap muka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah memberikan kemampuan, kemudahan kepada kita untuk menuntut ilmu, dan ustaz juga mendapatkan kemudahan dari Allah SWT menyampaikan ilmu ini. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.